Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8. Ya, Injil Yohanes pasal 8. Kita akan membaca ayat 2 sampai ayat 11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai ayat 11. Ya, judul dari khotbah kita pagi hari ini adalah pengampunan dan transformasi diri. Saudara, tujuan yang mau dicapai dalam khotbah ini supaya kita menyadari bahwa pengampunan yang diberikan oleh Yesus secara umum dipahami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu memiliki tujuan, itu memiliki goalnya, saudara-saudara, yaitu apa? Transformasi dalam diri kita, ya, supaya kita mengerti bagaimana kita hidup setelah kita memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Mari saya akan bacakan ini dan saudara perhatikan di dalam Alkitab, saudara. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, tujuan dari khotbah ini atau hal yang mau kita capai dari pelajaran kita pagi ini adalah supaya kita memahami ketika Yesus memberikan kita pengampunan yang secara umum kita pahami melalui karyanya di kayu salib. Ketika Yesus mengorbankan hidupnya di kayu salib, maka kita harus tahu bahwa tujuan kita diampuni, saudara-saudara, adalah supaya kita mengalami yang disebut transformasi diri. Transformasi berarti perubahan bentuk, ya. Tetapi yang kita sasar di sini bukan bentuk badan kita yang berubah, tetapi hati kita, roh kita mengalami transformasi. Jadi transformasi yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu tidak terjadi serta-merta. Itu adalah akibat dari
pengampunan dosa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu sebabnya di dalam setiap nuansa perjanjian baru, ya, kehidupan baru itu selalu digambarkan di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kalau kita membaca kitab Efesus, di sana banyak sekali terdapat frasa atau penggalan kalimat di dalam Kristus. Jadi sentral dari transformasi diri kita adalah karya pengampunan yang diberikan oleh Kristus. Kita akan mencoba melihat kisah ini lebih dalam, saudara, ya. Kalau saudara perhatikan tadi pembacaan kita, mulai dari ayat 2 sampai ayat 6, kita diberikan penggambaran oleh firman Allah bahwa ada sekelompok yang menamakan diri mereka ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sudah sejak lama ingin menjebak Yesus, saudara. Mereka ingin mendapatkan satu kesalahan agar mereka dapat menuduh Yesus, dan tujuannya supaya Yesus pada akhirnya bisa disalibkan. Karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sejak lama sangat membenci Yesus, saudara. Ya, mereka tentu kalah pamor dari Yesus. Firman Allah berkata Yesus mengajar dengan otoritas dan kuasa Tuhan, berbeda dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus diikuti begitu banyak orang yang walaupun nanti orang yang sama mungkin juga menyalibkan Yesus. Tetapi pada saat itu orang Farisi dan ahli Taurat ingin menjebak Yesus agar Yesus membuat satu kesalahan, baik itu kesalahan dalam agama mereka Yudaisme ataupun kesalahan terhadap pemerintahan Romawi yang pada waktu itu sedang memerintah di Israel, saudara. Supaya apa? Sekali lagi, supaya Yesus bisa disalibkan. Jadi ada setting yang tidak terlihat di sana. Ada jebakan. Ya, kalau kita belajar tentang hukum Musa atau Misfot Moses, ya, orang Yahudi itu memiliki 613 Misfot Moses atau hukum Musa. Ya. Di dalam hukum Musa nomor 288, ini isinya diambil dari Imamat 20 ayat 10, diambil dari Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Di sana dikatakan, saudara-saudara, setiap perzinahan dalam bentuk apapun, ya, setiap perzinahan dalam bentuk apapun itu wajib dihukum mati. Nah, hukuman mati yang pada waktu itu biasa dilakukan adalah dengan dirajam menggunakan batu. Ya. Next, sementara saudara-saudara, ya, sementara pada waktu itu pemerintah Roma itu menguasai Israel. Dan pemerintah Roma mengeluarkan satu peraturan negara yang melarang orang di negara jajahannya bahkan menghukum orang lain dengan cara dirajam pakai batu. Ya, saudara lihat. Ya. Menurut hukum Musa, hukum agama mereka, perempuan yang kedapatan berzina itu harus dihukum mati dengan dirajam menggunakan batu. Pada saat yang sama, ada aturan dari pemerintahan Roma bahwa tidak boleh orang dihukum dengan dirajam dengan batu. Artinya, saudara-saudara, kalau Yesus mengikuti hukum Musa, dia akan dianggap bersalah oleh
sebagai warga jajahan. Ingat, Yesus pada waktu itu secara warga negara mereka terjajah oleh Roma. Tetapi kalau dia mengikuti hukum Roma, tidak menghukum wanita itu, dia melanggar hukum Musa yang tertulis di dalam Torahnya orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ini adalah satu pilihan yang memang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Entah Yesus menghukum atau tidak menghukum, Yesus akan berbuat salah. Nah, ini yang disebut jebakan. Makanya di ayat 6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dan orang Farisi ahli Taurat itu paham betul itu. Mereka mengerti betul itu jebakan itu. Dan mereka merasa pada waktu itu Yesus tidak mungkin lolos dari jebakan ini. Ya. Yesus tidak mungkin lari. Yesus tidak mungkin dapat jalan keluar dari jebakan yang mereka pasang ini, saudara. Itu yang diplot atau direncanakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, begitu bencinya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, padahal mereka adalah ahli-ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang belajar kitab suci. Tetapi rasa benci itu mengalahkan pikiran sehat. Itu sebabnya saudara-saudara, hati-hati dengan rasa benci. Karena rasa benci akan mengalahkan pikiran yang sehat. Hati-hati. Ya, kita lanjutkan. Next. Tetapi bagi Yesus, dosa tetaplah dosa. Perbuatan zina adalah dosa. Namun dosa harus ditangani dengan cara yang benar. Dosa harus ditangani dengan hukum yang berlaku. Orang Farisi dan ahli Taurat mendesak Yesus untuk berbuat seperti apa yang ada di dalam pikiran mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat ingin Yesus secara sederhana mengatakan, kalau hukum Musa merintahkan engkau menghukum orang yang berbuat zina, maka lemparilah. Itu yang diinginkan oleh orang Farisi. Itu yang diinginkan oleh orang ahli hukum Taurat. Itu yang diinginkan. Atau yang diinginkan, Yesus menolak melakukan itu. Itu saja. Jadi sekali lagi, kalau Yesus dengan secara sederhana langsung mengatakan, ya sudah, lempar saja, maka dia bersalah terhadap hukum Roma. Tapi kalau Yesus menolak dengan mengatakan jangan, maka dia bersalah terhadap hukum agama. Yesus melihat dosa tetaplah dosa. Yesus sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Wanita yang kedapatan berzina, perbuatan yang dia lakukan itu tetaplah dosa. Tetapi ingat saudara-saudara, dosa harus ditangani dengan cara yang benar. Dosa harus ditangani dengan hukum yang berlaku beserta semua dampak-dampaknya. Orang Farisi hanya mengutip sebagian hukum Taurat. Mereka hanya mengutip sebagian dari hukum Taurat, di mana orang yang kedapatan berzina dilempari batu. Dan itu benar, itu adalah bagian dari perintah Musa. Next. Ya, lalu Yesus akan berkata, oke, kita akan hukum perempuan ini
karena dia kedapatan berzina, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar adalah ayat 7, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini maksud kalimat ini sebenarnya apa sih? Setelah Yesus mengatakan itu, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan itu? Pergi satu persatu. Ya, mereka pergi satu demi satu. Bahkan, ya, dari yang tertua. Zaman dulu saudara-saudara, ahli Taurat, orang Farisi itu dianggap golongan terhormat. Jadi mereka dituakan. Ini dari yang tertua, tidak sekadar menunjuk kepada usia. Karena siapa yang tahu orang di situ usianya berapa? Ini menunjuk kepada level kehormatan, level sosial di dalam agama Yahudi. Yang tertua yang dimaksud di sini adalah orang Farisi dan ahli Taurat itu sendiri. Jadi waktu Yesus berkata, oke, kita akan hukum perempuan ini karena kalian sudah bawa dia kedapatan berbuat zina, kita akan hukum dia sesuai dengan apa yang kalian minta, dilempari dengan batu. Tetapi saya pengen yang melempar pertama dengan batu adalah mereka yang tidak berdosa. Saudara lihat, mereka pergi satu demi satu, dan yang pertama pergi siapa? Orang Farisi. Ikut ahli Taurat. Nanti di belakangnya ngekor tuh yang lain-lain. Kan itu biasa kan? Biasa kan gitu. Kalau ribut di pasar, polisi datang, yang pertama pergi ketakutan tuh siapa? Ya yang bikin onar itu. Nanti yang lain-lain ngikut, gitu kan? Biasanya memang begitu. Ya. Jadi mereka pergi. Apakah memang Yesus menyangka bahwa ada di antara mereka yang tidak pernah berdosa? Atau seperti apa maksud kalimat ini sebenarnya? Apakah memang hukum Musa itu akan diterapkan, harus diterapkan oleh mereka yang sama sekali tidak berdosa? Bahkan Musa berbuat dosa, betul kan? Tapi tetap aja hukum itu keluar. Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Ya, saya akan jelaskan kalimat ini. Di dalam Ulangan pasal 17 ayat 7, saudara boleh buka itu. Ulangan pasal 17 ayat 7. Coba saudara seorang boleh baca. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Iya. Walaupun itu konteksnya tentang penyembahan berhala, betul ya? Kalau saya tidak salah ya. Tetapi semua dosa di tengah-tengah Israel yang melibatkan saksi-saksi termasuk perzinahan, aturannya adalah orang yang menyaksikan peristiwa itu dulu yang harus melempar. Saudara mengerti ya? Mengerti ya? Jadi Yesus itu seakan-akan bilang begini, oke, kita hukum. Kalau kalian memang mau mengikuti hukum Musa, bahwa perempuan yang berzina harus dihukum mati dengan dirajam dengan batu, silakan. Tapi yang boleh melempar pertama kali adalah mereka yang menangkap basah. Kan di atas tertangkap basah kan? Dikatakan di sana ayat 3, lalu ahli Taurat orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Sebentar, Mana itu tadi ayat yang tertangkap basah? Oh ya, ayat 4. Dan berkata kepada Yesus, Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat zina. Kalau tertangkap basah berarti ada saksi, betul? Berarti ada saksi yang melihat langsung perempuan itu berbuat zina.
Kira-kira, kan tidak tercatat tadi kan? Kita jangan mengutip hukum setengah-setengah. Kita pakai semua hukum. Memang Musa memerintahkan supaya dilempar batu perempuan yang berzina. Tapi Musa juga berkata, mereka yang menjadi saksi, mereka yang harus pertama kali melemparkan batu. Ayo, siapa yang tidak berdosa? Jadi makna kalimat yang tidak berdosa itu merujuk kepada pertama-tama kepada saksi. Karena tidak mungkin ada orang di dunia ini tidak berdosa. Musa pun berdosa. Bahkan kepada Musa yang berdosa, hukum ini diberikan oleh Tuhan. Jadi ini pertama-tama tidak merujuk kepada bahwa ada orang di dunia ini sama sekali tidak berdosa, bukan? Kalau gitu nanti pendeta nggak boleh khotbah negur orang berdosa, betul nggak? Oh, kamu juga berdosa kok. Ayatnya mana Pak? Ini Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa, ya kan? Kamu jangan bohong ya. Pendeta nih ngomong nih, nggak boleh bohong. Dia balik. Menurut Yohanes 8, ya kan? Waktu ada perempuan yang berzina, mereka yang boleh menghukum duluan, mereka yang tidak berdosa. Bapak berdosa tidak? Berdosa saya, makanya jangan hakimi saya. Pendeta nggak bisa khotbah. Iya kan? Setiap kali nanti kita menasihati orang, dia balikkan nasihat. Kamu juga berdosa kok, rajinnya nasihatin saya. Betul nggak? Jadi yang dimaksud mereka yang tidak berdosa di sini merujuk kepada saksi. Siapa saksinya tadi yang menangkap basah perempuan itu berzina? Silakan lempar dulu pakai batu. Pertanyaannya, kenapa mereka pergi? Kenapa mereka tidak melempar wanita itu? Kan mereka bilang tertangkap basah itu. Apakah betul wanita itu tertangkap basah? Betul. Apakah ada saksinya? Ada. Tapi perhatikan, kalau saksinya melempar wanita itu, clear dia saksi, betul nggak? Karena dia adalah saksi, maka dia harus ditanyain, lakinya mana? Masa wanita berbuat zina sendirian? Iya nggak? Sendirian nggak? Pasti ada pasangannya, betul nggak? Pasti ada partnernya yang laki-laki. Sementara di dalam hukum Musa, yang dihukum itu bukan hanya perempuan, yang lakinya juga harus dirajam mati. Ayo, siapa saksinya tadi? Yo, yang tidak berdosa, kamu yang lempar pakai batu. Mereka tahu kalau saya lempar dulu, pasti saya ditanya, yang laki mana? Begitu dia lempar wanita itu, tang kena kepalanya, sah kamu saksi. Tahan dia, yang laki mana? Kenapa nggak kamu seret ke sini? Kan dua-dua harus dirajam mati. Yang perempuan harus dirajam mati, yang laki juga harus dirajam mati. Dan itu bisa dikenakan hukuman saksi palsu. Kalau dia tidak bisa menyertakan laki-lakinya, iya kan? Dia akan dituduh sebagai saksi. Nah, hukuman bagi saksi palsu mati juga, dirajam juga. Makanya kan, betul nggak? Hukuman bagi seorang saksi palsu dirajam juga. Saudara melihat kegaduhan setting ini? Bisa menangkap kan? Orang Farisi ahli Taurat benci betul sama Yesus. Gimana cara menjebak Yesus ini supaya dia bikin kesalahan? Tiba-tiba kita tidak diberitahu apa yang terjadi. Ahli Taurat, orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, tertangkap basah, menuntut Yesus menghukum sampai mati. Kalau Yesus menghukum, dia melanggar hukum Roma. Yesus tidak menghukum, dia melanggar misfot Musa, hukum Musa. Mereka merasa sudah menang. Apapun yang dilakukan Yesus pasti Yesus salah, ya kan? Yesus sedang diperhadapkan dengan buah simala kurma, simala kama.
saudara-saudara, setiap niat kejahatan tidak pernah sempurna. Saudara perhatikan, setiap niat jahat itu nggak pernah sempurna. Di mana letak ketidaksempurnaannya di sini? Mereka mengutip hukum Musa, tapi tidak lengkap. Betul? Memang di hukum Musa dikatakan orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati. Tapi yang berhak melempar dia dengan batu pertama siapa? Saksi. Artinya saksi ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan bahwa betul dia melihat perempuan itu berbuat zina dan saya akan melempar pertama. Itu tadi kan di Ulangan, di mana tadi? Di Ulangan 17 ayat 7 kan? Dialah yang pertama kali harus melemparkan batu itu. Demikianlah dosa harus dihapuskan dari tengah-tengah Israel. Waktu dia melemparkan batu, dia sedang berdiri sebagai hakim yang diizinkan Tuhan untuk menghapuskan dosa. Tapi ketika dia berdiri sebagai hakim yang diizinkan Tuhan, dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Di mana laki-lakinya? Kenapa kok nggak seret juga tuh laki-laki? Kan gitu. Ayo di mana? Waduh, tidak bisa, berarti Anda saksi palsu. Buka Taurat, saksi palsu juga dihukum mati. Kalau begini siapa yang berani melempar perempuan itu pakai batu? Nggak ada. Karena memang dari awal mereka bukan tujuannya menegakkan kebenaran. Dari awal mereka memang tujuannya untuk menjebak Yesus, bukan untuk berbuat benar. Saudara perhatikan betapa gaduhnya peristiwa ini. Betapa banyaknya keluar kejahatan-kejahatan manusia dalam peristiwa ini. Kadang-kadang kita kalau melihat sepintas kisah ini, kita seakan-akan menuduh Yesus kompromi terhadap dosa. Iya kan? Tidak, Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Yesus adalah orang yang taat kepada hukum. Taat dia kepada hukum agama. Dia mempersilahkan orang-orang itu melempari wanita itu. Tetapi sesuai hukum agama di hukum Taurat, saksilah yang harus pertama kali melempar. Tetapi kalau saksi sudah melempar, dia juga harus melengkapi bukti yang diajukan. Siapa? Laki-lakinya harus diseret juga. Kalau dia tidak berhasil menyeret laki-lakinya, dia saksi palsu. Dan saksi palsu hukumannya mati juga. Saudara lihat, setiap rencana jahat tidak pernah sempurna. Makanya ada pepatah, durian kalau disimpan kecium juga. Itu pepatah bukan ya? Oh, bangkai, bukan durian ya. Saya ingat duren aja. Bangkai kalau disimpan baunya akan kecium juga. Nggak ada yang sempurna, saudara. Nggak ada yang sempurna. Niat jatuh nggak ada yang sempurna. Di sini kita diingatkan supaya kita tuh tahu. Seakan-akan orang Farisi dan ahli Taurat ini mencintai kebenaran, betul nggak? Seakan-akan. Betapa munafiknya mereka. Makanya Yesus dalam Injil berkata, "Hai orang munafik." Baca Matius 23. "Hai orang munafik." Orang Farisi dan ahli Taurat itu dikatakan orang munafik, saudara-saudara. Itu memang mereka munafik, walaupun tidak semua Farisi begitu ya. Nikodemus baik kan? Nikodemus adalah seorang Farisi yang bicara kepada Yesus di Yohanes pasal 3 kan? Seakan-akan orang Farisi dan ahli Taurat menegakkan kebenaran firman Allah, membela agama, ya kan? Ini perempuan berzina, Yesus. Aku tahu engkau taat hukum. Lempari dia pakai batu. Padahal mereka tujuannya bukan mau menegakkan kebenaran. Mereka ingin mencelakakan Yesus. Saksi palsu di dalam hukum Taurat di Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21 itu akan dihukum sesuai dengan tuntutannya kepada terdakwa.
Jadi kalau tuntutannya hukuman mati kepada wanita yang berzina tadi, maka kalau dia terbukti saksi palsu, dia juga harus dihukum mati, karena bersaksi palsu tentang hukuman mati. Kalau yang dituduh itu hukumannya adalah misalnya ternak satu sapi, maka kalau kedapatan dia menjadi saksi palsu, dia juga harus didenda ternak satu sapi. Jadi saksi palsu di dalam perjanjian lama, khususnya Taurat Musa, itu hukumannya sama dengan hukuman orang yang dia tuduh melakukan dosa. Itu tercatat dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21. Nanti saudara bisa lihat. Ya. Jadi saudara, orang Farisi dan ahli Taurat seakan-akan berbuat benar, seakan-akan membela yang benar, seakan-akan berbuat mencintai Tuhan, padahal pikiran dan otaknya serta hatinya busuk. Dan Yesus tahu itu. Bayangkan, ini juga kan menjadi koreksi buat kita hari ini, betul? Apakah tindakan-tindakan kita yang bahkan kelihatan benar sesuai firman Tuhan, apakah itu betul-betul motivasinya untuk menegakkan kebenaran, atau untuk menjebak orang-orang, untuk menghakimi orang-orang, untuk mempermalukan orang-orang? Itu harus kita nilai terus. Ini pesan yang kuat buat kita. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka memakai kebenaran firman Allah supaya mereka seakan-akan membela kebenaran Allah, menegakkan kebenaran Allah, padahal otak dan pikiran mereka busuk. Mereka hanya ingin menjebak Yesus, bahkan ingin mencelakakan Yesus dengan firman Allah. Makanya firman Allah berkata, kalau saya tidak salah di kitab Amsal, menggambarkan ya, lebih berbahaya musuh yang memuji-muji, betul, daripada kawan yang menampar. Tapi kodrat manusia modern ini lebih senang dipuji-puji gitu. Yang penting ya, dia terlihat baik walaupun kita tahu dia brengsek gitu. Coba lihat fenomena hari ini. Pejabat, artis, orang-orang public figure, semua tahu kelakuan yang brengsek, tapi lihat, betul? Ada yang menghina Pancasila, diangkat jadi duta Pancasila. Kan gitu kan? Ada yang nyabutin bunga, apa itu yang bunga yang abadi itu? Edelweiss di pegunungan mana dulu? Diangkat jadi duta apa, lingkungan hidup atau apa? Sampai ada guyonan di Indonesia ini, kalau kamu mau diangkat jadi duta, ya hancurin dulu, nanti kamu diangkat jadi duta. Hancurin apa, lampu merah tuh, nanti kamu diangkat jadi duta pemeliharaan lampu merah. Iya kan? Hari ini orang lebih tertarik kepada mulut manis ketimbang teguran yang pedas. Betul? Hari ini orang lebih tertarik ya, dengan kebaikan yang pura-pura, penuh tipu muslihat. Udah tahu itu tipu muslihat, tapi lebih tertarik ketimbang dengan didikan yang keras. Tuh orang lebih tertarik. Orang Farisi dan ahli Taurat memperlihatkan mereka sebagai sosok yang seakan-akan membela Tuhan dan firman-Nya, padahal hatinya busuk. Firman Allah berkata di dalam Matius 22, mereka seperti kuburan yang dicat putih. Di luar terlihat bagus, di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Hati-hati, saudara.
Ini koreksi langsung buat kita hari ini. Apakah kita adalah pribadi yang seakan-akan terlihat rohani, padahal tidak di dalam hati? Karena dalamnya hati tidak ada yang tahu. Betul? Ungkapan dalam bahasa Indonesia berkata, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Ini kan ironis kan? Kenapa ironis? Dalamnya laut itu jelas kelihatan tuh, dalam sekali. Hati ini badan manusia cuma sejengkal nih, nggak dapat diduga. Ironis ya? Harusnya dalamnya hati itu ya nggak lebih dari 30 cm dong kan? Kemana lagi hati lari kan gitu? Tapi nggak ada yang tahu. Itu ungkapan yang saya rasa brilian sekali ya, ironikal. Kita bisa berpura-pura seperti orang yang mencintai Tuhan dalam hidup kita, tapi padahal tidak. Itu bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya manusia itu pandai bersandiwara. Pandai bersandiwara. Dan itu sudah diwakili oleh Gong 2000 dengan lagu Panggung Sandiwara. Betul kan? Manusia itu pandai bersandiwara. Apakah itu yang diperlukan Tuhan dari kita? Tidak. Kalau kita memang setia dengan firman dan kebenarannya, maka setialah dengan cara yang jelas. Jangan bersikap seolah-olah kita setia kepada firman dan kebenarannya, padahal kita tidak setia kepada firman dan kebenaran. Ini yang dilakukan Farisi dan ahli Taurat, saudara. Dan mereka berulang kali oleh Yesus disebut sebagai seorang yang munafik. Di dalam salah satu bahasa Timur Tengah disebut munafikun. Iya kan? Munafik. Itu perlunya kita secara sadar meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang seiras, selaras dengan hatinya Tuhan. Tidak ada kepura-puraan di dalam diri kita. Ya. Tidak ada penyamaran. Jangan seperti lagu zaman dulu. Ya kan? Devil in Disguise. Tahu lagu itu? Masa nggak tahu sih? Itu tahun kemarin tenar betul di dulu. You are devil in disguise. Artinya iblis yang menyamar. Ya, iblis yang menyamar. Jangan. Orang Kristen tidak perlu menyamar. Amin. Orang Kristen tidak perlu menyamar. Ya jika ya, tidak jika tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Nah ini. Oke, next. Lebih dalam, saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini mengekspos dosa perempuan itu, lalu menggunakan dosa perempuan itu untuk membuat Yesus berdosa. Ini dosa yang lebih buruk. Betul. Seakan-akan Yesus berkata kepada mereka begini, perempuan itu kan berzina, betul itu dosa. Tapi kamu memakai dosa perempuan itu untuk membuat saya berdosa. Dosamu 2 kali lipat itu. Kamu lebih berdosa dari perempuan itu. Taruhlah perempuan itu
kita untuk menyatakan kesalahan loh ya. Jangan takut menyatakan kesalahan. Firman Allah berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, tetapi segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat untuk salah satunya menyatakan kesalahan. Ini berbeda. Orang Farisi ini bukan menyatakan kesalahan, tapi mengekspos dosa yang belum tentu dia dosa, karena yang laki-laki gak ada. Betul? Siapa tahu udah difitnah tuh, diseret aja begitu. Siapa tahu ya. Tapi saya yakin memang perempuan itu berbuat zina, karena nanti dia mengakuinya di akhir. Orang Farisi ini mengekspos dosa wanita, lalu memakai dosa orang lain untuk membuat orang lain lagi berdosa. Ini biasanya terjadi di dalam lingkaran yang disebut apa? Gosip, ya kan? Gosip kan kita pasti bicarakan dosa orang. Lalu orang yang mendengarkan dosa orang cerita ke orang lain, berdosa lagi dia. Apakah sama sekali kita tidak boleh menceritakan keburukan orang, membahas keburukan orang? Ada settingnya. Saya sebagai gembala, kepada beberapa orang saya akan cerita tentang permasalahan atau keburukan orang per orang. Tujuannya bukan untuk ngomongin orang, tujuannya mencapai jalan keluar, apa yang harus kita lakukan. Betul? Misalnya saya ngomong dengan pengurus gereja, tapi tidak semua orang. Kadang-kadang saudara, apa yang terjadi di gereja tidak semua orang juga tahu, betul? Jadi kalau saya misalnya membahas salah satu jemaat kepada orang yang tepat, itu kan gosip. Itu mencari jalan keluar. Gosip itu kita menceritakan keburukan-keburukan orang kepada orang yang tidak perlu dengar. Itu gosip. Orang gak perlu tahu kita ceritain buat apa. Sekarang kalau anak saudara berbuat salah di luar sana, saya sebagai gembala misalnya, apakah saya salah kalau memberitakan kepada orang tuanya? Apakah itu disebut gosip? Tapi saya salah kalau menceritakan itu kepada tetangga sebelah, gitu. Betul? Karena tetangga sebelah nggak perlu tahu itu. Jadi gosip adalah menceritakan dosa orang kepada orang lain yang tidak perlu tahu, yang tidak ada manfaatnya. Tukang sayur lewat, kita cerita dosa itu, iya kan? Bahkan orang yang jauh di negeri entah berantah kita telepon, mereka tahu dosa itu. Kadang-kadang saya ditelepon orang, malah pasang saya dengar gini di Sumbawa, wuh, cepat sekali berita menyebar ya. Ya nggak perlu tahu itu gosip. Gosip itu selalu menggunakan dosa orang untuk membuat orang lain berdosa. Hati-hati itu. Ya, mereka menyalahgunakan dosa orang lain. Ya. Udah dosa disalahgunakan lagi jadi dosa lain. Dianakkan, ya kan? Dia apa? Dikembangbiakan dosa. Itu yang dilakukan orang Farisi itu dan ahli Taurat. Dosa orang lain bukan untuk disalahgunakan. Dosa orang lain untuk diselesaikan dengan cara yang benar, seperti yang dilakukan Yesus, betul? Yesus tidak menyangkali perempuan itu berdosa. Yesus mengakui kalau perempuan itu berdosa dan dosa tetaplah dosa. Tapi dosa harus diselesaikan dengan cara yang benar. Lempar dia dengan batu. Tapi yang pertama kali boleh melempar saksinya yang tidak berdosa. Ayo lempar. Siapa yang tadi saksinya ngaku-ngaku tuh? Kalau ada yang lempar, tanya mana yang laki. Kau cuma perempuan. Karena tuduhanmu mati, kamu saksi palsu, kamu juga harus mati. Makanya gak ada yang mau lempar itu. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kedapatan nih saya jadi saksi palsu nih, bahaya ini. Mungkin betul perempuan itu ditangkap berzina, tapi dengan sengaja mereka melepas lelaki itu. Itu kan perbuatan dosa juga, betul nggak? Kan perbuatan melanggar hukum
nuansa keribetan di sini. Mas, saya mau jelaskan ini, mendalaminya supaya kita mengerti. Saya pengen saudara mengerti ayat ini bukan sekedar oh Yesus mengampuni bla bla bla. Itu simpel sekali. Saya pengen kenapa Yesus mengampuni perempuan ini. Saya pengen tahu saudara tahu dasarnya itu. Kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas. Kalau kita nggak ngerti dasarnya, kita dengan gampang mengatakan sudahlah, Yesus kan Maha Pengasih. Nanti kita berbuat dosa lagi aja, diampuni. Oh, perempuan yang berzina saja diampuni kok. Karena kita nggak tahu kenapa dasar Yesus mengampuni. Yesus bukan meremehkan dosa, saudara. Dosa tetaplah dosa. Dosa harus dihukum dengan hukuman yang pantas, tapi harus dengan cara yang tepat, sesuai dengan firman Allah. Lempari dengan batu. Oke, lempar. Saksi harus melempar pertama kali. Ayo, siapa saksinya? Kalau Anda mengaku saksi, mana laki-laki? Anda berdua saksi palsu, Anda juga harus dihukum mati. Mereka tidak berani. Jadi pengampunan Yesus kepada wanita ini bukan tanpa dasar, saudara. Bukan semata-mata Yesus kan Maha baik. Kadang-kadang saudara, kita menempatkan perkara-perkara seperti ini secara salah. Oh, pendeta membentak saya ya, nggak pantas. Betul kan? Pendeta kan nggak pantas bentak orang. Boleh nggak pendeta bentak gitu? Boleh. Betul ya? Asal ada dasar yang tepat, betul nggak? Kenapa banyak orang kecewa sama perlakuan misalnya gembala atau apapun yang benar? Karena mereka tidak berhasil menangkap kedalaman peristiwa ini. Mereka hanya melihat Yesus mengampuni wanita yang berzina saja diampuni kok. Kok pendeta saya bentak saya, mama saya atau bapak saya nggak pernah bentak saya, kan banyak orang gitu. Itu kan mamamu, itu kan bapakmu, saya kan pendetamu. Iya kan? Tapi tenang, saya berjanji tidak akan pernah bentak jemaat. Karena kalau saya bentak jemaat, gula darah saya naik. Langsung lemes. Lebih baik saya tidur istirahat. Tapi maksud saya adalah perlakuan Yesus kepada wanita ini bukan favoritisme, bukan karena Yesus memfavoritkan wanita ini lalu dosanya tidak dianggap dosa, bukan. Dosa tetap dosa, tapi dosa harus ditangani dengan cara yang benar. Amin. Next. Ya, next. Ini sedikit saja. Di sini nggak muncul, tapi di teks aslinya saya baca dalam bahasa Yunani waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Ada satu frasa yang tidak diterjemahkan di sini. Saya sudah periksa kok nggak diterjemahkan, saya juga nggak tahu. Tapi ada satu frasa dalam bahasa Yunani yang berkata di ayat ini 9. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, hati nurani mereka dihukum. Nah, itu yang tidak ada di teks Indonesia. Hati nurani mereka dihukum. Setelah mereka merasa hati nurani mereka dihukum, pergilah mereka seorang demi seorang. Kenapa hati nurani mereka dihukum? Ya itu tadi, karena mereka akhirnya sadar bahwa mereka menangkap perempuan itu bukan untuk menegakkan kebenaran. Mereka dengan perkataan Yesus, mereka tertemplak hati nuraninya. Untung masih tertemplak hati nuraninya. Betul nggak? Mereka sadar itu. Loh, iya ya. Saya menangkap wanita ini bukan untuk menegakkan kebenaran, hanya untuk menjebak Yesus. Dan itu jelas di ayat 6. Mereka memang mau mencoba Yesus. Kalau saya memang mau menegakkan kebenaran, kenapa lakinya saya biarkan lari, kan gitu kan? Iya kan? Akhirnya hati nurani mereka tertemplak, dan itu ada di dalam teks aslinya. Setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus itu, hati mereka itu terhukum. Dalam bahasa sehari-hari mungkin bisa kita terjemahkan tertemplak hati mereka. Lalu setelah mereka merasa hati nuraninya terhukum, mereka pergi seorang demi seorang. Ya itu tadi. Puji Tuhan, hati nuraninya masih tertemplak, betul?
Akhirnya ini kesimpulan bagi kita. Yesus tidak menyetujui perbuatan wanita tersebut. Yesus tidak pernah setuju. Dosa tetaplah dosa. Kenapa Yesus tidak menghukum wanita itu? Kira-kira kenapa? Dia mematuhi hukum Musa nggak dengan tidak menghukum wanita itu? Iya dong, karena Yesus bukan saksi, betul nggak? Dia kan tidak melihat wanita itu berzina, walaupun dia tahu wanita itu berzina, tapi kan dia nggak lihat. Yang bisa menghukum dia siapa? Saksi. Dan tadi nggak ada yang mau tuh hukum, lari semua. Jadi jangan bilang, Yesus kan, udahlah Yesus penuh kasih, nggak dihukum. Bukan. Yesus bukan saksi perbuatan itu. Walaupun dia tahu, Yesus kan maha tahu. Betul nggak? Tapi dia bukan saksi, dia mengikuti hukum Musa, dia tunduk kepada firman Allah. Dengan tidak menghukum wanita itu, Yesus sebenarnya sedang tunduk kepada firman Allah, karena dia bukan saksi. Yesus tidak menyetujui perbuatan wanita. Dosa tetaplah dosa, tapi dia tidak menghukum. Yesus bukan saksi. Alih-alih menghukum, Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan yang bersyarat. Nggak ada pengampunan tidak bersyarat, kecuali pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada syaratnya. Itu yang sering saya sebut sebagai titik. Betul nggak? Itu hanya titik. Apa syaratnya? Jangan berbuat dosa. Coba buka Matius 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Mundur sedikit. Ini juga pernah terjadi. Yohanes 5 ayat 14. Ini kisah tentang ada kesibukan di kolam Bethesda. Apa yang dikatakan di sana? Seorang boleh baca? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang saya sebut sebagai pengampunan. Ya, pengampunan itu harus berdampak pada transformasi diri. Jadi salah kalau ada orang bilang premisnya Yesus Maha Pengampun. Betul apa enggak? Itu premis pertama. Premis kedua, dosa saya diampuni Yesus. Betul apa enggak? Betul, premis kedua. Premis ketiga, karena Yesus Maha Pengampun dan dosa saya diampuni Yesus, maka tiap hari saya bikin dosa saja, toh juga diampuni Yesus. Salah nggak premis ketiga? Kan ajaran sesat selalu begitu. Ajaran sesat yang salah di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Di akhir. Banyak orang menyangka jalan itu lurus, ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara-saudara. Premis-premis sesat itu begitu. Premis 1 benar, premis 2 benar, premis 3 menyimpang. Kalau masih ada premis lain, menjadi salah. Yesus mengampuni dosa, betul. Dosa saya diampuni, betul. Premis ketiga, karena Yesus mengampuni dosa saya, maka saya bikin dosa aja tiap hari, toh akan diampuni Yesus. Salah. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Jadi anugerah Tuhan itu bukan anugerah murahan. Kenapa dikasih gratis di awal? Karena nggak ada yang mampu bayar. Nggak ada yang mampu bayar. Makanya gratis kematian Kristus itu. Tapi setelah itu, kekudusan itu bisa dibayar, betul? Kekudusan itu bisa diusahakan. Orang yang tidak mau hidup kudus itu bukan karena kekudusan itu berat, karena memang dia tidak mau hidup kudus, selesai perkara. Pengampunan dari Tuhan harus berujung pada transformasi diri. Ini yang tadi saya bahas di awal. Tujuan khotbah ini itu. Kalau kita sudah diampuni Tuhan melalui karya di kayu salib, ubah diri kita dong.
transform, mengubah diri. Saya tadi bilang tidak merujuk kepada bentuk badan ya. Ini merujuk kepada roh, nurani, hati, pikiran. Firman Allah dalam Roma 12 tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ini. 2. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan. Perjanjian baru itu terus mengendorse perubahan. Saya sampai heran kalau kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak terjadi perubahan dalam roh kita. Susah sekali diajari. Ya, hati-hati saudara. Pengampunan Kristus harus bermuara pada transformasi diri. Tuhan memberkati.